Warungi dibuka biar ditoto sendok cangkire. Nanti peso sih panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene. Lik, hari ini saya mau bikin sriping budin ya, sriping singkong. Mungkin bagi kebanyakan orang, alah udah banyak itu sapi, biasa bikin sriping singkong. Lik, sripingnya si sapi ini dijamin renyah ya, nggak kebanyakan cengkonek praketek, tapi dijamin endol. Dan ini nanti cocok kalau Liliknya mau jualan sriping ya, sriping singkong. Tapi kalau enggak ya untuk makan sendiri di rumah juga boleh ya. Cus. Dan selanjutnya Lik, kita ngeroki budinnya. Kenapa dikeroki? Supaya ininya terbuka ya, pori-porine. Jadi nanti kalau pas digoreng itu bagus, bagian tepinya nggak gosong-gosong. Di sini Lik, saya bikin keripik singkongnya itu sebanyak 1,5 kilo. Tapi 1,5 kilognya dihitung dari saya setelah mengupas singkongnya ya. Terus setelah dikupas singkongnya dikerok begini. Kalau belum dikerok kan bentuknya mulus tuh ya, mulus. Terus kalau sudah dikerok Lik, nanti dia akan muncul serat-serat di permukaannya ya. Jadinya tuh teksturnya kasar. Kalau ini kan masih lunyu, masih licin ya. Kalau setelah dikerok dia akan kasar. Sapi, kamu kok aneh? Singkong udah dikupas, datak dikerok-kerok barang kayak kurang penggawean. Lek, tenang saja, percaya saja sama si sapi ya. Jangan protes baiklah. Ini kalau dikerok begini nanti tuh hasilnya bakal kriuk. Yakinlah dengan si sapi. Ini semua dikerok ya. Jangan sampai ada yang enggak. Dikerok, kerak. Ini ngeroknya nggak lama. Paling satu singkong nggak sampai 2 menit. Ku terima suratmu kasihku yang kau kirimkan dari seberang sana. Dalam kata-kata kau ucap aduh rindu, lamanya sebuah penantian. Sabarlah kasihku menanti. Di sini aku mengejar cita-cita demi hari nanti kita berdua selamanya, kau dan aku satu. Ini akan saya cuci dulu Lik. Tuh ya, kalau sudah dikerok-kerok tuh kelihatan kasar Lik. Ini cukup dicuci sekali saja. Setelah dicuci kemudian diiris seperti itu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu kita bertemu saling melepas rindu. Tapi sebelum mengiris singkong, saya mau ngerebus air dulu Lik. Ini ngerebusnya mandan banyak ya, untuk keperluan si singkongnya juga ini nanti. Udah cukup segini. Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turut, berdua sehidup semati. Saya menggunakan alat beginian Lik. Nanti Liliknya di rumah silahkan gunakan peso sama telenan ya. Menangis kita berdua, tertawa bersama. Di sini Lik, saya menggunakan mata pisau ukuran 1,2 mili dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tuh Lik, hasilnya seperti ini, bunder-bunder, mandan tebal sedikit ya. Nanti kalau Liliknya menggunakan peso bisa jadi akan lebih tipis dari ini. Tuh, seperti ini hasilnya. Cantik Lik, nggak ada yang gagal tuh, bunder-bunder semua ya. Tuh, cantik. Udah sampai 5 menit Lik, acara ngerajang-ngerajanginnya udah rampung. Banyak ya jadinya ya, 1,5 kilo.
Nah, ini saya taruh dulu di bawah keran. Terus yang ini juga saya masukkan. Keblok. Selanjutnya, ini akan saya cuci ya. Dicucinya berulang kali ya, sampai 4-5 kali cucian sampai airnya ini berwarna bening. Kalau sekarang kan warnanya masih putih memplak tuh ya, putih. Nah, ini terus dicuci sampai warna airnya bening. Biasanya sih 4-5 kali mencuci sudah cukup, tapi ya kita lihat dulu lah ya. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku, mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkarkan janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya. Setelah 6 kali dibilas, baru bening airnya ya. Tuh, bening. Nah, ini kita turas, kita buang dulu semua airnya. Air di wajan sudah umup, langsung begitu diangkat. Terus airnya kita suntikkan, kita tuang ke dalam baskom yang berisi singkong iris ya. Ini sampai semua permukaannya tertutupi oleh air panas, Ajak lalen, dikasih garam. Garamnya takarannya ya, sebenarnya itu kalau untuk 1 kilo singkong adalah sebanyak 2 sendok makan. Tapi saya nggak akan sebanyak itu. Saya cukup akan memasukkan untuk 1,5 kilo ini sebanyak 3 sendok teh saja. Tapi kalau untuk tingkat keasinan sebenarnya disesuaikan dengan selera masing-masing, Dah, ini kita biarkan sampai dingin, ngin. Nah, ini saya pindah ke atas saja biar bisa asa-asa. Misalnya Lilike mau menambahkan bawang putih di sini, silahkan bawang putihnya dikeprek langsung dimasukkan ke dalam baskom berisi air panas ya. Tapi si sapi nggak pakai bawang, cukup garam saja, nggak apa-apa. Proses mendinginkan airnya suwe, mulane tadi saya yang gantengnya tiada tara, sekarang sudah turun 10%. Jadi kalau nanti Lilike mau bikin ya, persiapannya jam 7 pagi, gorengnya jam 10-an ya. Saya merendamnya ini sekitar 2,5 jam baru dingin. Terus selanjutnya saya menyiapkan sodaku. Ini saya baru beli bentar ya. Saya buka dulu. Angel. Jempolnya bujel, nggak bisa buka ini kok disit. Ke dalam sini akan saya masukkan soda kue. Ini ilmu kira-kira ya, sebanyak 1 sendok teh. Masukkan. Ini diublek-ublek pelan saja. Setelah soda kue dimasukkan, kita biarkan selama 5 menit saja, nggak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti malah hancur ininya ya, seripingnya. Jadi setelah 5 menit langsung kita tiriskan saja ya. Cus. Sudah 5 menitan, langsung akan saya turas ini. Setelah direndam beberapa jam menggunakan air panas ya, singkongnya warnanya jadi sedikit kekuningan. Nah, ini kita biarkan dulu sampai airnya habis. Setelah habis, nggak ada yang kotos-kotos lagi, baru kita goreng ya. Sambil menunggu itunya turas, sekarang saya akan menyalakan kompor, memanaskan minyak. Awan hitam di hati yang sedang gelisah, daun-daun berguguran. Saat awal menggoreng, gunakan api yang besar ya. Ini kita biarkan dulu sampai setengah matang. Ciri-ciri setengah matangnya adalah nanti nggak ada lagi suara yang kriuk-kriuk begitu ya. Udah anteng minyaknya. Nah, itu baru boleh kita bolak-balik. Terus kemudian api boleh dikecilkan. Kalau di tahap awal seperti ini, gunakan api yang besar ya. Sudah nggak ada suara bising lagi, artinya ini boleh dibalik ya. Tuh, cantik kan? Ini kayak karak malah rupanya. Cantik, putih, ayu banget.
Ini kita tinggal menunggu sedikit kekuningan terus diangkat ya, Lik. Ini warnanya sudah cantik, Lik. Langsung saja diangkat tuh. Pernah nggak Lik melihat seriping singkong yang bagusnya kayak gini tuh? Nggak ada kosongnya babar belas ya. Wah, yuk. Cantik sekali nih. Untuk goreng selanjutnya, Lik, apinya besarkan lagi. Saat minyak sudah panas kembali, baru kita masukkan singkongnya. Nah, ini gorengan yang terakhir, Lik. Tuh ya, dari 1,5 kilo singkong modalnya 10.000, jadinya segini. Dan cantik semua, tuh ya. Warnanya cantik, bentuknya cantik. Monggo dicoba, Lik. Akhirnya rampung, Lik, bikin videonya ya. Persiapannya lama, terutama di bagian mendinginkan dari air panas ke air dingin, itu yang paling lama. Kalau lainnya sih cepet ya. Dan sekarang saatnya ngicipin jajal. Renyah apa ora? Bedekan, Lik. Ini tuh ya, renyahnya bukan yang renyah kayak beling gitu, bukan. Ini renyahnya betul-betul mempur. Enak banget, Lik. Selain itu, bentuknya cantik ya. Kalau yang nggak tahu ini dikiranya kentang, padahal budin. Terus, kalau saya boleh membandingkan antara yang dibuat saya dengan yang ada di supermarket itu, terutama yang buatan pabrik itu, saya menjamin bagusan punya saya secara penampilan, secara bentuk ya. Cuman kalau cita rasa kan bisa disesuaikan dengan masing-masing, karena kan nanti bisa menggunakan bumbu tabur ya. Tapi kalau model terus warnanya, cita rasanya enak, ini nggak ada rasa pahit-pahitnya. Kenapa kok nggak ada rasa pahit-pahitnya? Karena tadi ada yang dibuang dikerok itu ya. Biasanya kalau yang belum dikerok itu, nah ini yang nggak kekerok ya, kelihatan nggak sih? Ini di bagian ininya tuh masih ada coklat-coklatnya. Nah itu belum kekerok, ini biasanya ada sedikit pahit-pahitnya ya. Monggo silahkan dicoba, Lik. Terus apalagi yang perlu saya informasikan? Udah begitu saja. Kalau Liliknya mau jualan keripik singkong, silahkan dicoba resep si sapi kali ini, Lik. Dijamin. Ngeten ya, nanti punya Liliknya yang paling the best jualannya secara penampilan, secara cita rasa. Bukan cita rasa sih, secara penampilan, terus secara kerenyahan. Kalau untuk ada rasa balado, rasa apa, preketek, rasa keju itu kan cuman bumbu tabur ya. Tapi dasar singkongnya itu, ya dasar singkongnya itu yang paling enak punya si sapi. Impun, dicoba, Lik. Cus, salam ublek-ublek.